Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini adalah channel baruku. Jadi aku perkenalan dulu sebelum kita mulai videonya ya. Namaku adalah Muhammad Ardiansa. Ini adalah channel Papa Faira. Karena aku seorang ayah dan anak saya, putri saya, namanya Faira. Jadi aku beri nama channel ini adalah Papa Faira. Jadi konten kali ini, konten pertama ini, aku akan menceritakan bagaimana perjalananku dari Pasuruan menuju ke tempat tinggalku yang sekarang di Kalimantan Selatan, tepatnya di Tanjung Playar, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Di sini aku akan menceritakan dari Pasuruan naik apa, ongkosnya berapa hari perjalanannya dari Pasuruan ke Kalimantan. Yuk kita mulai aja videonya. Mari kita simak sampai selesai. Selamat menikmati. Oke, sebelum kita mulai perjalanannya, kita berdoa dulu ya teman-teman. Ini di stasiun Pasuruan ya, kita mulai dari stasiun Kota Pasuruan. Ya beginilah suasananya pagi itu. Waktu itu berangkatnya jam 5.25 ya. Itu tiketnya kalau nggak salah harganya cuma 8.000 sampai ke stasiun Gubeng. Dan sampai stasiun Gubeng ini aku naik bentor karena muatanku banyak, karena barang bawaanku banyak ya. Jadi aku nggak bisa kalau naik sepeda motor, naik ojek. Jadi aku harus terpaksa aku naik bentor ini karena bisa muat semuanya. Nah ini kan jalannya sempit, kalau naik motor nanti kesusahan nyelip-nyelipnya, kasihan tukang ojeknya. Waktu aku naik bentor ini mulai dari stasiun Gubeng sampai ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, cuma bayar ongkosnya itu 50.000 ya teman-teman. Cukup murah sekali, karena kalau naik Gojek itu ya emang lebih murah ya, sekitar 28.000 kalau nggak salah waktu itu. Tapi aku lebih milih naik bentor aja karena selain bisa muat barang banyak dan lebih murah. Kalau naik go-kart kayak naik mobil itu bisa lebih dari 50, karena sebelumnya aku pernah sama keponakanku naik go-kart juga, habisnya itu sekitar 100.000 kalau nggak salah. Ini aku sudah sampai di Tanjung Perak ya kawan-kawan. Ini suasananya masih sepi karena kalau nggak salah ini perjalanan, kalau nggak salah ini jam 7 sampai di sini. Jam 7 sampai sini masih sepi karena kapal dari Surabaya menuju ke Batu Licin di Kalimantan Selatan itu jam 10. Jadi kita ini sedang ngantri. Setelah sudah ngantri, saya sampai masuk di dalamnya ini, di dalam dermaganya ya. Aku rapikan dulu ini karena susah kalau bawa nggak dirapikan kayak gini kan, jadi belibet apa ya bahasa Indonesia, belibet. Jadi aku rapikan dulu biar enak, karena aku kan ini barangnya ada berapa yang aku bawa ini, ada tas, ada koper, ada kotak besar itu, sama kardus, sama kursi ini. Jadi 4 barang yang aku bawa. Ikat dulu ini biar enak. Jadi kan ini aku videoin ya gimana aku bawanya ya. Jadi tas itu aku gendong di depan, aku bawa di depan. Yang kotak hitam itu yang besar itu aku taruh di belakang,
jadi depan belakang gitu. Terus yang koper itu aku dorong, dan yang ini yang aku ikat ini aku pegang kan, yang koper kanan, yang ini yang kardus coklat ini aku pegang tangan kiriku ya. Jadi kayak agak ribet gitu ya, tapi mau gimana lagi, semua ini kan nanti yang aku bikin jualan di sana di Kalimantan, karena aku seorang pedagang ya di Kalimantan. Jadi ya barang bawaan dari Jawa karena lebih murah aku bawa ke sana. Karena kalau dari Jawa ke Kalimantan ongkos kirimnya ekspedisi mahal, apalagi sebanyak ini. Niatnya mau jualan untung, jadi rugi karena ongkos kirimnya yang terlalu mahal. Nah itulah ini suasananya waktu di dalam dermaganya. Enak ruangannya, ada AC-nya, santai, WC-nya juga bersih, toiletnya bersih. Ini mungkin jam 9 ya, kita nunggunya jam 10 baru boleh masuk ke dalamnya, ke dalam stasiun. Kita istirahat dulu kawan-kawan. Oh ya maaf ya, ini kayaknya aku ngerekodnya mungkin terlalu berisik karena aku sekarang lagi di luar. Nah ini ceritanya sampai sudah masuk ke kapalnya, kapal ferinya. Kapal ini namanya kapal KM Lawit kalau nggak salah, KM Lawit. Ini ada di kamarnya itu ada kayak ada kayak itulah pokoknya kasurnya itu. Nah ini barang-barangku aku taruh di samping, aku tidur di samping jalan ya. Kalau naik kapal itu biasanya ya nggak ada itu yang namanya nomor deck gitu, kan ada deck kabin 4112A itu ya. Itu nggak sesuai kalau di kapal kawan-kawan. Jadi kita harus milih, kita harus cepet-cepetan cari tempat yang kosong. Kalau naik kapal itu dari kalau dari Tanjung Perak biasanya ada kayak buruhnya kayak gitu. Nanti kita kalau kelihatan barang kita banyak, kita biasanya ditawarin untuk jasa angkut dari pelabuhannya itu sampai ke kapalnya. Dan itu kita biasanya dipilihin kasurnya kayak gitu, tempat kita tidur. Dan ongkosnya ya kadang agak ngawur sih. Kadang itu ada 50 sampai 100 kayak gitu. Padahal kita sebenarnya bisa sendiri bawanya. Jadi karena aku kira mampu bawa tadi itu barang, jadi aku bawa semua, gak perlu sewa jasa angkut itu. Nah ini tadi itu videonya waktu kapal udah lepas landas, apa namanya itu ya, udah mau jalan lah, udah mau berangkat ya. Nah kayak gini suasananya ya kawan-kawan waktu di atas kapal. Rame, ada orang duduk santai di situ. Itu ada tangga menuju ke tempat kemudi kalau nggak salah ya. Kita nggak boleh, kalau penumpang nggak boleh naik ke atas itu. Nah kita tonton waktu lepas dermaga bagaimana saat di kapal. Kalau aku sih karena jarang ya, karena nggak pernah naik kapal ya, perasaan tuh kayak nggak enak gitu, kayak langsung kayak agak mabuk gitu, apalagi kalau udah di tengah-tengahnya ya. Jadi saranku ya, kalau kalian yang gampang mabuk ya siapin lah obat anti mabuk perjalanan. Karena meskipun aku ini kan masih lumayan nggak terlalu gampang mabuk ya, jadi aku nggak bawa obat itu, aku nekatin lah lepas pakai obat anti mabuk itu. Nah itu ada kapal militer angkatan laut lagi kontrol kayaknya.
Itu Suramadu ya kawan-kawan. Kalau belum pernah ke Suramadu itu ada. Nah ini dermaga muat kargo ya. Kita time lapse saja, kita percepat ini ya, karena kalau naik kapal itu lambat. Beda kalau naik sepeda motor, naik kereta, naik pesawat ya. Kalau naik kapal ini lambat, santai gitu. Nah ini aku makan siang. Jadi kalau di kapal itu ada jam makannya ya, kita dapat makan gratis, dapat minum juga, dapat snack juga ya. Itu kalau aku kan berangkatnya jam 10, jam 11 tadi gitu aku berangkatnya. Jadi jam makan siangnya itu jam 12 kalau nggak salah, jam 12. Terus jam makan malam itu jam 6. Jadi kita sholat maghrib terus kita langsung ambil makan. Kalau kita nggak cepet-cepet ambil makan, nanti jatah makan kita nggak bisa diambil, nggak bisa ditukarin. Itu ngambilnya itu waktu ngambil makannya kita harus bawa bawa karcis, bawa tiket kita naik kapal. Itu nanti di barcode ya sama ABK-nya, baru kita dapat makan. Kalau kita waktu ngambilnya nggak bawa tiket atau ketinggalan di tas atau nggak kita bawa gitu, kita harus balik ngambil tiketnya. Harus kita serahkan ke ABK-nya, baru kita bisa dapat makan gratis ya. Karena video makan aku terlalu lama ya, aku time aja ya. Kita sampai ke video berikutnya ya. Nah ini suasananya waktu sunset, waktu mau maghrib. Sebenarnya ya udah maghrib sih, cuma belum azan aja. Jadi kita tungguin sambil lihat matahari terbenam ya kawan-kawan. Enak suasananya itu, tenang kayak gitu, menikmati alam di lautan sambil kita nungguin maghrib. Kalau kita ke pantai kan biasanya ya kita lihatnya ya matahari terbenam atau matahari terbit ya kawan-kawan ya. Ini kita nikmatin di kapal. Kalau di kapal itu bisa lihat matahari terbenam, bisa melihat matahari terbit. Pokoknya ya, bagus lah pemandangannya kawan. Cobalah kalau kalian jalan-jalan naik kapal dari Jawa kemana, ke Kalimantan atau ke Sulawesi. Coba kalian nikmatin perjalanannya dari ya sekedar cari pengalaman ya kawan-kawan ya. Kalau pertama udah pernah ngerasain naik kapal terus mabuk ya, siapin aja dana buat naik pesawat ya kawan-kawan ya. Karena kalau kita nggak terbiasa ya, itu pasti kita mabuk di kapal itu. Kalau udah mabuk ya tidur terus, dari berangkat sampai pulang kita tidur terus. Nah ini suasana saat malam ya kan kawan ya. Aku nongkrong di depan karena udah sepi tempat duduknya, udah pada makan malam mungkin di dalam kamar. Jadi aku ada yang sepi, aku duduk di sini santai sambil minum, sambil nyemil, sambil meratap. Lagi mencari ide kali ya. Pokoknya santai kalau di kapal tuh. Kalau kita nggak mabuk santai sih sebenarnya. Tapi kalau kita mabuk nggak bisa kayak gini ya, tidur aja di kapal. Soalnya ya ada di ruanganku ya, di satu ruangan di tempat tidurku itu ada ya bapak ibu sama istrinya itu mabuk
jadi di kamar terus tidur terus sambil kerokan kayak gitu. Kasihan kalau mabuk itu sebenarnya. Nah ini suasananya waktu di kamar ya, tempat tidur ya. Aku ngerekamnya waktu udah banyak yang tidur. Kalau waktu belum tidur aku nggak enak ngerekamnya. Ini di toiletnya, ini udah subuh, mandi pagi sebelum sholat subuh ya, mandi dulu. Kita rapiin rambut dulu ya biar cakep ya. Nah ini musolanya full AC guys, dingin. Nah setelah sholat kita lihat pemandangan sunrise ya kayak matahari terbit. Nah kita bisa nikmatin juga nih matahari terbit. Kalau kemarin kan waktu berangkat kita nikmatin tuh, kita lihat matahari terbenam ya. Kalau sekarang pagi ini kita lihat matahari terbit kawan-kawannya. Dingin, kalau keluar pakai jaket ya kawan-kawan ya. Nah ini agak siangan ya kawan-kawan, sekitar jam 7-an. Ini bentar lagi udah ada pengumuman ya, pengumuman buat ngambil makan pagi, sarapan pagi ya kawan-kawan. Jadi kita tunggu sambil santai di luar. Nah ini tempat duduk, aku sudah ambil sarapan pagi ya. Kita makan dulu. Kalau sekarang ya makanan di kapal itu lumayan lah. Waktu aku makan siang kemarin itu dapat ayam 2 loh, dapat ayam kecap 2 yang kecil-kecil ya, nggak besar, cuma ya enak lah. Terus ada sosisnya, ada sambalnya juga. Kadang itu dapat kerupuk. Kalau yang ini aku makan sarapan pagi ini aku dapat kerupuk sama ayam 2 dan sosis. Bukan ayam ding, ini kerupuk, telur sama sosis kalau nggak salah. Dapat sambal sasetan itu yang aku pencet itu sambal saset ya guys ya. Sebelum kita mulai makan berdoa dulu dalam hati. Oke, kalau nungguin aku makan lama ya, aku percepat dulu guys ya. Oke kawan-kawan, kita sambung ke konten berikutnya aja ya. Ini udah 20 menitan, hampir 20 menit ini. Kita closing di sini aja ya kawan-kawan ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, di like, and di share ke teman-teman. Siapa tahu kalau mau ke Kalimantan pengen cari referensi buat perjalanan dari Jawa atau dari mana, bisa nonton video ini sampai selesai ya. Ini konten pertama ya, nanti kita sambung ke konten berikutnya, ke konten keduanya ya, sampai selesai kok yang konten kedua ini ya. Oke, salam dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, sampai di konten berikutnya.